warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Yulianti SE. Saat ini saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2023 pada Universitas Negeri Malang. Berikut adalah video PPL 2 pertemuan 2 dengan materi kelangkaan dan model pembelajaran problem based learning pada Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kota Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu absen dulu ya. Abdul Basit, Nur Alisha, Naswa, Muhammad Raihan, Salsabila, Muhammad Hafiz, Anida Hanifah. Iya, baiklah, karena semuanya sudah hadir. Anak-anak, hari ini kita akan mulai mempelajari materi ekonomi untuk pertemuan kedua ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta tolong kepada Muhammad Hafiz ya untuk memimpin doa teman-temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Muhammad Hafiz untuk memimpin doa ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari materi sebelumnya ya. Tetapi Ibu ingin mengingatkan kembali, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Baiklah, Hafiz ya? Silahkan. Oh ya, betul sekali ya. Kita kemarin mempelajari pengertian ilmu ekonomi. Masih ingat, Hafiz? Apa itu pengertian ilmu ekonomi? Betul sekali ya. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, setelah mempelajari materi lanjutan, tapi masih di dalam bab konsep ilmu ekonomi ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang masalah utama ekonomi ya, yaitu masih kelangkaan. Baik anak-anak, hari ini materi kita ya, Ibu sampaikan masih berupa konsep ilmu ekonomi. Pada KD 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang inti masalah ekonomi atau kelangkaan dengan tepat. 2. Melalui analisis masalah, peserta didik dapat menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dengan yang. Keempat, melalui model PBL atau problem based learning, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tentang solusi mengatasi kelangkaan yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita untuk membangkitkan semangat ya, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya Ibu mohonkan untuk berdiri ya. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih anak-anak, silahkan duduk kembali ya. Makna satu nusa satu bangsa ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa ya, kita harus menjadi generasi yang hebat ya, yang bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan cara belajar yang giat. Baik anak-anak, kita akan memasuki kegiatan inti ya. Jadi kita modelnya masih menggunakan model problem based learning, di mana medianya adalah berupa video masalah nyata ya. Masalahnya masih berupa kelangkaan. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa kelangkaan ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit gambaran lagi ya untuk masalah kelangkaan. Nah, bisa dilihat ya
Nah, beberapa waktu lalu pada masa pandemi COVID-19, barang ini hilang di pasaran. Ya. Ketersediaannya menjadi sangat sedikit. Ya. Susu beruang. Kenapa bisa sedikit dan langka? Karena dipercaya susu beruang bisa menyembuhkan COVID-19. Nah, akhirnya orang-orang berbondong-bondong untuk membeli ya. Bahkan satu orang tidak cukup satu, walaupun harganya menjadi dua kali lipat. Akhirnya barangnya menjadi kosong, langka ya. Nah, itu kelangkaan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Hafiz ya, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Jadi pemicu kelangkaan itu sendiri adalah keinginan kita ya, keinginan manusia yang sangat tidak terbatas. Ya, jadi itu salah satu faktor utama. Kemudian Ibu akan menayangkan satu video ya. Kelangkaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masih terjadi di sejumlah daerah. Tidak hanya langka, harga minyak goreng juga masih mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisional maupun retail modern, seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Para pedagang mengeluhkan terbatasnya pasokan minyak goreng dari distributor. Kalau masih artinya barang yang kita order tidak pernah ada masuk. Iya. Peristiwa apa pada video tersebut? Kelangkaan minyak goreng ya. Nah, penyebabnya mungkin sudah bisa memahami apa penyebabnya? Nah, sedikit Ibu ulas kembali ya. Jadi kelangkaan minyak goreng di Polewali Mandar, Sumatera Utara. Di pasar tradisional, di pasar modern ya seperti supermarket, minyak goreng hilang ya, stoknya habis. Ya, nah, tetapi di media online itu stoknya masih banyak ya. Kenapa? Walaupun harganya mahal ya, tetapi masih ada stoknya. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, silahkan kalian eksplor ya, apa penyebabnya. Kemudian kalian nanti juga ditanyakan ya di LKPD nanti ada penyebab ya. Penyebab, selain penyebab juga solusi. Ya, solusi apakah yang bisa diambil untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut. Akan tetapi untuk mengerjakan tugas-tugas ini Ibu minta untuk kalian berkelompok ya. Kelompok 1, ini sudah Ibu susun ya kelompoknya. Kelompok 1, Abdul, Basit, Nur Alisha, dan Naswa. Di situ aja ya. Kemudian kelompok 3, Muhammad Raihan, Zaida Nabila, kemudian Salsabila Hasanah ya. Di mana kelompoknya? Di situ sudah lah, di belakang atau di samping. Kemudian silahkan kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu bagi ya, kemudian buku paketnya juga digunakan ya untuk mengeksplor apa saja yang ditanyakan di LKPD atau lembar kerja peserta didik tadi. Kemudian kalian juga boleh membuka smartphone ya, silahkan kalian buka link internet ya yang ada di LKPD tersebut. Kegiatan kita anak-anak, Ibu akan memberikan penilaian 3 macam, yaitu yang pertama penilaian sikap ya. Penilaian sikap Ibu ambil dari kegiatan diskusi. Nah, di sini ada beberapa rubriknya. Yang pertama, kalian harus bisa bekerja sama. Yang kedua, kalian jujur. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dan yang keempat, disiplin. Silahkan keaktifannya di dalam kelompok ya. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Nah, setelah diskusi ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi ke depan. Nanti Ibu nilai ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan atau kognitif ya. Jadi ada 2, ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu ya. Itu hasil evaluasi nanti ya.
Silahkan ditanyakan, ada yang tidak dipahami? Gunakan smartphone-nya ya, gunakan smartphone-nya agar kalian bisa mencari bahan-bahan apa pertanyaan yang ditanyakan di LKPD. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah anak-anak. Nah, karena kalian sudah diskusi kelompok, waktunya kita presentasi. Silahkan bagi kelompok pertama untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Berdasarkan kajian literatur, jelaskan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan terkait tayangan video dan artikel di atas. Kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan minyak goreng, sedangkan minyak goreng tersebut sedang langka karena jumlahnya terbatas. 2. Berdasarkan video tersebut, inti masalah ekonomi yang terjadi yaitu kelangkaan minyak goreng. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, adakah kelompok lain yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 1 dari kelompok 3 ya? Apakah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pada video tersebut? Iya, silahkan kelompok 1. Barang yang datangkan keuntungan lebih, misalnya perusahaan yang produksi minyak goreng dan margarin, maka penggunaan sumber daya dapat digerakkan untuk lebih banyak produksi minyak goreng untuk menangkal kelangkaan. Iya, baiklah. Tadi pertanyaannya dari kelompok 3 ya, apa yang bisa dilakukan perusahaan ya untuk mengatasi kelangkaan. Jadi jawabannya itu perusahaan itu bisa memfokuskan produksinya pada barang yang sedang langka tersebut ya. Jadi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan kajian literatur, jelaskan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan terkait tayangan video dan artikel di atas. Kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan minyak goreng, sedangkan minyak goreng tersebut sedang langka karena jumlahnya yang terbatas. 2. Berdasarkan video tersebut, inti masalah ekonomi yang sedang terjadi yaitu kelangkaan minyak goreng. selanjutnya kesempatan untuk memberikan tanggapan ya dari kelompok mana? Oh, dari kelompok 1 ya, silakan. Bagaimana cara negara atau pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng? Pemerintah perlu mencari penyebab apa yang membuat minyak goreng langka. Jika kelangkaan minyak goreng karena menurunnya produksi, maka pemerintah harus mencari cara untuk dapat meningkatkan produksi. Bagus, terima kasih jawabannya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara pemerintah mengatasi kelangkaan ya. Jadi yang pertama-tama harus mencari penyebabnya ya. Bagus, terima kasih jawabannya anak-anak. Kesempatan terakhir ya untuk kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Berdasarkan kajian literatur, jelaskan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan terkait tayangan video dan artikel di atas. Kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan minyak goreng, sedangkan minyak goreng tersebut Baiklah anak-anak, tadi kegiatan inti kita sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpulkan materi hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang konsep ilmu ekonomi dan pengertian ilmu ekonomi kelangkaan. Yang pertama, silakan. Inti masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan beragam. Dengan kata lain, inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan.
Baik, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Rehan. Sekarang menyampaikan ya. Jadi pengertian inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Yang kedua, kebutuhan adalah segala sesuatu yang disediakan manusia untuk memenuhi kebutuhan secara alamiah melalui pencapaian hidup. Itu anak-anak, itu tadi kesimpulan kita. Nah, kemudian kegiatan kita yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi. Ada soal di lembar kerja yang dilaksanakan tetapi untuk individu. Jadi silakan kalian kerjakan. Silakan di scan barcode-nya ya yang ada di lembar kerja. Boleh kalian scan sekarang. Waktunya adalah 10 menit. Silakan kalian kerjakan dari aplikasi WhatsApp ya. WhatsApp. Jawab soal yang ada di aplikasi WhatsApp. Nanti kirim ke email Ibu ya. Baiklah, sudah selesai? Ya, kirim ke email Ibu ya. Silakan kalian cek nilainya. KKM sudah tahu semua ya. KKM kita udah dulu. Nah, kalau nilainya di bawah KKM nanti akan diberi PM. Yang di atas KKM nanti silakan kalian lanjutkan materinya, baca sendiri nanti di rumah ya. Baik anak-anak, terakhir ya, pertemuan yang akan datang materi kita adalah tentang motif dan prinsip ekonomi. Jadi silakan nanti dibaca di rumah tentang materi yang akan kita pelajari. Kita sudah melakukan berbagai kegiatan pada hari ini. Apakah ada saran untuk kegiatan kita nantinya agar kegiatan kita lebih menarik, lebih berkembang lagi? Baik. Ya, Zaidah, ada saran? Ibu, bagaimana kalau nanti saat presentasi pada pertemuan berikutnya kami menggunakan laptop untuk membuat PowerPoint? Bagus sekali. Terima kasih. Itu adalah saran yang sangat membangun. Terima kasih. Nanti kita akan boleh membawa laptop ya. Kita akan praktek menggunakan PowerPoint untuk membuat materi tentang motif dan prinsip ekonomi. Selain itu, apakah ada lagi saran lainnya? Ya, Aisyah. Ibu, bagaimana kalau nanti pada pertemuan berikutnya kita menggunakan model permainan agar lebih seru? Bagus sekali ya, Ibu juga sangat setuju sekali ya, supaya kegiatan kita lebih seru, kita akan membuat permainan. Oke, terima kasih sarannya Zaidah dengan Alicia. Terakhir ya, untuk lebih memahami materi, silakan nanti di rumah kalian pelajari lagi materi hari ini ya tentang inti masalah ekonomi dan juga masalah materi kita lebih bermanfaat lagi untuk kita. Baiklah anak-anak, mempelajari ilmu ekonomi ini memiliki manfaat ya. Tapi walaupun mempelajari ilmu ekonomi itu tidak langsung membuat kita menjadi otomatis kaya ya, tidak mungkin menjadi kaya. Tetapi kita bisa menggunakannya untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki ya. Banyak atau sedikit pun sumber daya yang kita miliki, kita bisa mengelolanya dengan baik agar manfaatnya lebih kita rasakan. Begitu anak-anak. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.